Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Supriyatiningsi dari kelas 7B NPM 1835223321. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi dan Hukum Pajak. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama yaitu ada pajak dan hukum pajak. Menurut Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan secara umum, pajak adalah satu bentuk atau pungutan wajib dibayarkan masyarakat kepada negara, dan uang hasil pajak akan masuk dalam kas pendapatan negara. Pajak yang sudah terkumpul akan dipakai untuk biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah. Tujuan penggunaan dana pajak adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua ada fungsi pajak. Yang pertama ada budgeter atau fungsi anggaran, yang kedua ada renewal atau fungsi mengatur, yang ketiga ada restribusi, dan keempat ada demokrasi. Yang pertama budgeter atau fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Yang kedua ada renewal atau fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada redistribusi. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai semua pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat ada demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong yang fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak. Yang ketiga ada hukum pajak. Definisi hukum pajak: suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur yang pertama ada siapa yang menjadi objek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak kepada pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Dan yang keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Yang keempat ada sistematika hukum pajak, yaitu ada hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang PDRD. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB. Dasar dan teori pemungutan pajak.
Yang pertama ada teori asuransi. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Yang kedua ada teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga ada teori gaya pikul, yaitu tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama atau adil sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang keempat ada teori bakti, yaitu disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak ini sebagai bukti tanda masyarakat ke negara. Utang pajak, timbul utangnya pajak, yaitu yang pertama ada ajaran formil atau dikeluarkannya SKP oleh Fiskus, yaitu pegawai-pegawai pajak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. SKP ini diterbitkan apabila pemungutan pajak dilakukan dengan sistem penilaian resmi, di mana Fiskus akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang, maka akan dikirimkan surat pemberitahuan pajak mengenai nominal pajak yang harus dibayar. Yang kedua ada ajaran material atau berlakunya undang-undang. Dalam kondisi material, pajak utang timbulnya karena undang-undang dan faktor yang mengakibatkan seseorang atau satu pihak tertentu dikarenakan pajak. Sedangkan berakhirnya utang pajak itu yang pertama ada pembayaran. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran tersebut dapat dilakukan lewat kas negara, pos, dan babak persepsi. Yang kedua, kompensasi dapat dilakukan antara jenis pihak atau pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Yang kedua, daluarsa. Utang pajak terdiri karena terlampaunya waktu penempatan pajak atau penerbitan surat keterangan pajak maupun karena lampaunya waktu proses dalam penagihan pajak. Yang keempat ada pembebasan dan penghapusan dilakukan berkaitan dengan pemerintah. Stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak terdiri atas 3 stelsel menurut Mardiasmo 2016. Yang pertama ada stelsel nyata atau real, pengenaan pajak berdasar pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif, pengenaan pajak berdasarkan pada anggapan yang diatur undang-undang. Pada stelsel fiktif ini, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel real dengan stelsel anggapan. Pada stelsel ini, penghasilan tahun pajak bersangkutan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun besar pajak dapat ditetapkan, namun pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Subjek dan objek pajak. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. Subjek pajak dari PPN. Subjek pajak dari PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor atau mengimpor barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Objek pajak dari PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh PKP. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh PKP. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. B. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang yang berwujud yang tergolong mewah. Subjek pajak dari PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Subjek pajak dari PPNBM ini adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Sedangkan objek pajak dari PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. C. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang bersifat keadaan dan besarnya pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Subjeknya ya, pajak dari PBB itu adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak PBB yang dikecualikan. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, suaka alam, taman nasional, dan lain-lain. Yang ketiga, dimiliki perwakilan diplomatik berdasarkan atas timbal balik. D. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan objek pajak BPHTB itu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, penunjukan pembeli dalam lelang, hadiah, hibah wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan. Tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif pajak yang jumlahnya nominal tetap walaupun besar, pengenaan pajaknya berbeda atau berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap tetapi jumlah pajak yang terulang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga ada tarif progresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Yang keempat ada tarif degresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Yang kelima ada tarif pajak Bentham atau sistem Bentham, yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsional dengan memberikan jumlah tertentu sebagai batas tidak kena pajak yang tidak dikenakan pajak. Peradilan administrasi pajak. Yang pertama, peradilan administrasi pajak tidak murni. Yaitu yang pertama, dalam peradilan administrasi ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Yang kedua ada fiskus sebagai pihak yang bersangkutan sekaligus dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada peradilan administrasi murni. Yang pertama peradilan yang melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Yang kedua ada wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersangkutan, hakim adalah pihak yang memutuskan sengketa itu tersebut. Yang terakhir ada penagihan pajak. Penagihan pajak meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu
waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Yang kedua, surat paksa. Itu merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Yang ketiga, surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Yang keempat ada lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam kurun waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.